Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bimas Kristen. Menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih dan semangat yang menyala. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dari seorang penyuluh Bimas Kristen, Ibu Daminta Brutu STH. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih buat waktunya buat hadir di podcast Bimas Kristen. Terima kasih Bu Fitri, Shalom. Senang sekali bisa hadir bersama dalam podcast yang sangat bermakna ini. Dan tentu saja salam hangat saya sampaikan kepada seluruh, secara khusus keluarga besar Puskesmas Glugur Kota. Terima kasih sudah bisa menjadi pendengar setia podcast kita hari ini. Oke, tema kita hari ini, iman yang menyembuhkan, peran rohani dalam kesehatan masyarakat. Tema kita terinspirasi dari Kolose 3 ayat 23. Bu Daminta di dalam melayani di dalam Puskesmas Glugur, bagaimana penyuluh bisa ke Puskesmas Glugur Kota? Oke, baik. Awal-awal mulanya itu bagaimana penyuluh Bimas Kristen boleh ada melayani, berkolaborasi di Puskesmas Glugur Kota. Nah, awal-awalnya sesuai dengan keberadaan kita datang dan izin kepada Kepala Puskesmas, dan kita juga tidak lupa membawa surat tugas dari Bimas Kristen, dan kita terus berkoordinasi dengan bagian kerohanian secara khusus, dan kita juga mengikuti program apa yang sudah ada di Puskesmas ya. Nah, baru setelah itu, setelah ada kesepakatan, baru kita laksanakan bimbingan penyuluhan kepada tenaga nakes secara khusus. Oke, berarti di sini penyuluh menjadi berkat di Puskesmas tersebut ya Bu ya. Oke, apa saja yang dilakukan penyuluh di Puskesmas Glugur Kota tempat Ibu melayani? Terima kasih. Baik, sering yang terlewatkan adalah bagaimana kondisi kerohanian secara khusus tenaga nakes ya. Karena banyak tenaga nakes juga secara khusus, mereka juga sama seperti kita manusia juga ada banyak mengalami kelelahan. Tapi di sela-sela kesibukan ya, mereka juga perlu dikuatkan secara rohani. Karena ada kalanya kondisi batin, kondisi keadaan ya, itu bisa mempengaruhi aktivitas mereka. Jadi ada kalanya itu perlu untuk dikuatkan kembali. Artinya spiritualnya, secara kerohaniannya itu sangat penting dalam dunia kesehatan juga sebagai tenaga nakes. Berarti di sini dari Bimas Kristen sebagai penyuluh, Ibu menjadi dampak menyuarakan kebenaran bahwa walaupun tenaga kesehatan, tapi tetap kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya Bu ya. Bentuk kolaborasi nyata yang bisa ditawarkan Bimas Kristen untuk Puskesmas Glugur Kota apa itu Bu? Kita bisa hadir memberikan pendampingan kepada tenaga nakes secara khusus yang Nasrani ya. Nah, artinya membantu mereka juga dalam penguatan kerohanian ya. Karena tenaga nakes merupakan garda terdepan untuk tetap kepada masyarakat ya. Jadi mereka juga ada banyak mengalami hal-hal ya secara kelelahan, secara fisik ya. Mereka bekerja di garis depan itu sangat melelahkan. Dan kita sebagai mitra Bimas Kristen siap mendukung, siap mendoakan tenaga nakes secara khusus. Sehingga mereka tetap kuat di dalam melakukan tugasnya. Seperti ayat firman Tuhan yang berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga ketika kita mensupport, kita menguatkan mereka, mereka kembali tetap kuat di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari sebagai tenaga nakes yang mempunyai keterbatasan juga. Saya rasa itu saja masukan dari kita sebagai penyuluh. Yang penting kita tetap support. Jadi ada kegiatan yang kita kerjakan, 1 kali 1 bulan kita bertemu. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendoakan, mungkin ada pergumulan secara pribadi ya. Dan satu hal yang luar biasa, Kepala Puskesmas selalu mengizinkan. Bahkan tenaga nakes yang lain juga mereka mensupport. Ketika saya hadir mereka, oh hari ini ibadah ya Bu. Mereka sudah bisa menyampaikan seperti itu. Dan kita ibadahnya dalam lama sekitar mereka
ngambil waktu di sela-sela setelah mereka juga ke lapangan, mereka juga sebagai penyuluh ya posyandu. Nah sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sebelum pulang kantor. Nah itu merupakan hal yang positif yang dapat kita lihat dari tenaga nakes. Adalah aktivitas mereka banyak padat ya, tapi mereka masih bisa memberikan hati dan waktunya untuk bisa bersekutu, saling mensupport satu dengan yang lain. Dan kita hadir bersama dengan mereka sebagai penyuluh dari Bimas Kristen Kota Medan di tenaga nakes Puskesmas Glugur Kota. Oke, jadi sebagai penutup berarti di sini Ibu sebagai penyuluh di Glugur Puskesmas Glugur Kota, Ibu sudah menjadi berkat di sana ya. Ada ibadah setiap hari yang mereka lakukan dalam setiap minggu Ibu ya. 1 kali sebulan. 1 kali sebulan ya. Dan itu tidak mengganggu pekerjaan mereka. Tidak. Mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka. Jadi melalui ibadah yang Ibu lakukan penyuluhan, mereka dikuatkan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Daminta Budung sebagai narasumber kami di podcast Bimas Kristen. Terima kasih juga buat pahlawan kesehatan di Puskesmas Glugur Kota. Tetap semangat melayani masyarakat, menjaga iman dan kesehatan. Sekian podcast dari kami Bimas Kristen. Sampai bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa membeli ketan. Tenaga kesehatan semakin terdepan. Podcast Bimas Kristen menyuarakan kebenaran.